Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang turunan aljabar ya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu rumus dasar turunan aljabar ya. Rumus dasar turunan aljabar karena nanti akan digunakan untuk menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal tentang turunan ya. Kalau dasarnya saja belum bisa ya berarti nanti soal-soal yang berhubungan dengan turunan ya kesulitan. Nah, misalkan sekarang ada fx, nah, misalkan ada fx sama dengan k, k-nya ini konstanta itu suatu bilangan, berarti turunannya atau diferensialnya f aksen x ya. Jadi turunannya itu f aksen x sama dengan 0. Nah, contohnya misalkan ini fx-nya sama dengan 5, maka karena hanya k atau konstanta berarti turunannya f aksen x itu sama dengan 0. Jadi semua bilangan, semua angka atau yang tidak x itu berarti turunannya sama dengan 0 ya. Misalkan fx sama dengan akar 6 berarti f aksen x-nya juga sama dengan 0. Nah, misalkan lagi fx sama dengan t, nah, karena tidak ada x-nya atau variabel x-nya berarti f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Karena t, kalau dia x ya berarti nanti ada yang lain, jadi 1 hasilnya ya. Nah, misalkan ini yang berikutnya ada fx sama dengan ax ya. A-nya nanti suatu bilangan atau angka, X-nya variabelnya, berarti nanti turunannya f aksen X-nya itu sama dengan karena AX berarti turunannya jadi A gitu ya, X-nya hilang ya, X-nya hilang. Contoh misalkan ada fx sama dengan 5x misalkan, berarti turunannya f aksen x-nya itu sama dengan 5 ya, hanya angkanya saja. 5x berarti 5. Fx sama dengan akar dari 7x, berarti f aksen x-nya sama dengan akar 7 ya, x-nya hilang gitu. Misalkan fx sama dengan tx, berarti turunannya f aksen x sama dengan t gitu ya, t saja. Nah, ini untuk yang bentuk kedua. Untuk yang bentuk ketiga, misalkan ada fx sama dengan ax pangkat n ax pangkat n ya, fx sama dengan ax pangkat n. Untuk turunannya atau f aksen x-nya, nah ini nanti pangkatnya bisa ke depan ya, jadinya pangkatnya ke depan, terus nanti pangkatnya dikurangi 1, jadi a kali n x pangkat n min 1, jadi dikurangi 1 ya. Rumusnya pangkatnya ke depan, terus nanti pangkat yang utama itu dikurangi 1 gitu ya. Nah, itu diperhatikan ya. Yang ketiga itu paling sering muncul soal-soal seperti itu untuk turunannya ya. Nah, f aksen x sama dengan an kali x pangkat n min 1 ya. Itu untuk yang bentuk ketiga ya. Diperhatikan sekali lagi, fx sama dengan ax pangkat n, turunannya f aksen x sama dengan an x pangkat n min 1. Nah, ini contohnya misalkan ada fx sama dengan 3x pangkat 2 ya, 3x pangkat 2 berarti untuk turunannya f aksen x sama dengan pangkatnya ke depan, berarti nanti 3 dikali pangkatnya 2 atau berarti dikali 2, terus x pangkat 2 pangkat n nya pangkatnya dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1, berarti 3 kali 2 6, x pangkat 1 ya, jadi 6x atau 6x pangkat 1. Berikutnya
misalkan ada 6x pangkat 5, berarti f aksen x sama dengan 6 dikali 5x, terus pangkatnya 5 dikurangi 1 ya, jadinya 30x pangkat 4. Nah mudah ya, bisa dipahami ya. Nanti ini misalkan ada contoh-contoh soal yang lain lagi, misalkan yang pertama ini contoh soal lagi ya, fx sama dengan misalkan 4, fx sama dengan 4 ya, berarti turunannya sama dengan 0 ya. Tadi kalau hanya k atau konstanta atau angka berarti turunannya 0. Yang nomor 2 misalkan ada fx sama dengan 3x, nah berarti turunannya, jadi kalau ax berarti nanti x nya hilang ya, jadinya f aksen x nya sama dengan 3 ya, x nya hilang gitu ya. Nah ini ada bentuk 1, bentuk 2. Berikutnya untuk bentuk yang ketiga, contoh soalnya misalkan ada fx sama dengan 2x pangkat 4 ya. Turunannya f aksen x nya tadi ya, pangkatnya nanti jadi ke depan, pangkatnya ke depan, terus nanti pangkatnya dikurangi 1 ya, jadinya f aksen x nya sama dengan 2 kali 4 x pangkat 4 dikurangi 1, berarti 8x pangkat 3. Misalkan contoh keempat, misalkan ada fx sama dengan 2x pangkat 5 dikurangi 5x kuadrat ditambah 10 ya. Ini digabung ya, berarti ya dia diturunkan satu-satu gitu. Nah, f aksen x sama dengan yang pertama 2x pangkat 5, berarti 2 kali 5 x pangkat 5 dikurangi 1, jadi 10x pangkat 4. Terus min 5 kali 2 berarti 10x pangkat 2 dikurangi 1, berarti pangkat 1, jadi min 10x saja nggak apa-apa. Terus ditambah 10 diturunkan, itu jadinya 0 nggak usah ditulis nggak apa-apa gitu ya. Berikutnya, contoh berikutnya misalkan ada nomor 5 misalkan fx sama dengan ini soalnya agak saya kasih akar-akar ya, fx sama dengan 2x akar x ditambah akar x dikurangi 2 per akar x. Nah, nggak usah bingung, nggak usah takut dengan akar-akar. Nah, akar itu kan nanti bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat ya, akar bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat. Akar x berapa sama pangkatnya berapa, kalau dirubah pangkat akar x itu berarti bisa jadi x pangkat setengah gitu ya. Nah, akar x itu sama dengan x pangkat setengah gitu ya. Nah berarti jadinya ini masih sama ya, cuma dirubah saja, 2x kali x pangkat setengah ditambah x pangkat setengah dikurangi 2 per x pangkat setengah. Nah itu kan dikalikan bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat, berarti pangkatnya ditambah, jadinya 2x pangkat 1 ditambah setengah berarti 1/2. Nah, 1/2 itu nanti bisa dibuat juga 3/2 ya, ditambah x pangkat setengah. Nah ini x pangkat setengah posisinya awalnya di penyebut atau di bawah, bisa jadi di atas tetapi pangkatnya jadi negatif ya, jadinya 2x pangkat min setengah itu ya. Nah ini tinggal kita cari turunannya ya, sama berarti nanti 2 kali 1/2 ya. Nanti pokoknya pangkatnya semua ke depan jadinya, terus nanti dikurangi 1 ya, 2 kali 1/2 terus x pangkat, nah 1/2 dikurangi 1 ya, 1/2 dikurangi 1 berarti ya setengah gitu ya. Nah terus ditambah
ditambah pangkatnya ke depan jadinya setengah, X pangkat setengah dikurangi 1, setengah dikurangi 1 berarti ketemunya min setengah gitu ya. Setengah dikurangi 1 berarti sama dengan min setengah. Nah, bisa disamakan penyebutnya juga boleh, berarti min setengah. Terus dikurangi 2 kali pangkatnya ke depan jadinya min setengah, berarti min 2 kali min setengah jadinya min 2 kali min setengah, berarti min kali min. Nah yaudah ditulis dulu aja. Jadi dikali min setengah. Nah terus X pangkat, nah min setengah dikurangi 1, min setengah dikurangi 2/2 berarti sama saja min 3/2, berarti jadinya min 3/2. 3/2 itu sama dengan 1/2 ya. Nah, mau ditulis 1/2 atau 3/2 ya boleh. Min 1/2. Nah 2 kali 1/2 berarti sama dengan 3, berarti 3 X pangkat setengah terus ditambah 1/2. Nah X pangkat min setengah itu min pangkat min nanti bisa dirubah ke jadi positif tapi posisinya berada di bawah ya, jadinya X pangkat setengah tapi posisinya di bawah ya. Min kali min jadinya plus, 2 kali setengah jadinya 1 ditulis boleh, nggak usah ditulis nggak apa-apa gitu ya. Terus pangkat min 1/2 berarti bisa ditaruh di bawah jadi positif gitu pangkatnya ya. Nah ini untuk menyelesaikan soal, kalau soal awalnya bentuk akar ya nanti kalau bisa dirubah jawabannya menjadi bentuk akar juga, jadinya 3 akar X ditambah 1/2 X pangkat setengah jadi akar X, terus ditambah 1/X pangkat 1/2. Nah tadi 1/2 di awal di soal sudah ada juga. 1/2 itu bisa ditulis X pangkat 1 dikali X pangkat setengah, berarti X pangkat 1 ya sama dengan X, untuk X pangkat setengah berarti bisa dirubah jadi akar X gitu ya. Nah, berarti 1/X dikali akar X. Nah ini hasil terakhir penyelesaian dari soal tadi, soal yang bentuk akar ya. Kalau soalnya bentuk akar ya berarti diselesaikan dalam bentuk akar gitu ya, biar lebih bagus gitu ya. Nah, jadi penyelesaiannya seperti itu, dipahami lagi nanti ada soal nanti coba dikerjakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.